Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Di balik bayang yang menyelimuti dunia, ada kisah lama, janji yang menanti. Satrio Piningit bangkit tiada tara, membawa terang di ujung gelap yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Jiwa Terpilih, tempat kita menjelajahi kompleksitas jiwa manusia. Di dunia yang penuh dengan kebisingan dan kebingungan, mudah untuk kehilangan arah. Kita dibombardir dengan informasi, ekspektasi, dan tekanan dari segala arah. Bagaimana kita bisa menemukan kedamaian, kejelasan, dan tujuan hidup kita? Podcast Jiwa Terpilih adalah ruang untuk merenung, belajar, dan bertransformasi. Bersama saya, Trio Kristanto, kita akan menjelajahi tantangan-tantangan terbesar dalam hidup kita dan menemukan solusi yang memberdayakan hidup kita. Bersiaplah untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru dan menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan episode hari ini kita akan merenungkan sebuah persimpangan yang berbahaya antara harapan akan datangnya pemimpin ideal dan ancaman manipulasi dari mereka yang haus kekuasaan. Kita akan membahas Drake Empath dan bagaimana mereka bisa menunggangi ramalan Satrio Piningit. Jiwa terpilih ketika Drake Empath menunggangi ramalan Satrio Piningit. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, like, dan komen. Dukungan partisipasi Anda membantu channel ini untuk terus berkembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan podcast Jiwa Terpilih di aplikasi Spreaker, Spotify, Amazon Music, dan YouTube Music. Jangan lupa gunakan headset untuk hasil suara yang maksimal. Mari kita mulai pembahasan. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 1. Memahami Drake Empath. Jiwa terpilih. Kita sering mendengar tentang empati sebagai kekuatan positif, kemampuan untuk merasakan dan memahami emosi orang lain. Tapi, apa jadinya jika kemampuan itu disalahgunakan? Maka lahirlah Drake Empath. Mereka memiliki empati yang tajam, namun tanpa kompas moral. Mereka bisa merasakan apa yang Anda inginkan, apa yang Anda takutkan, dan menggunakan pengetahuan itu untuk mengendalikan Anda. Mereka adalah manipulator ulung yang bersembunyi di balik topeng kepedulian. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 2. Ramalan Satrio Piningit, antara harapan dan kerentanan. Di tengah ketidakpastian dan kekecewaan, muncullah kerinduan akan sosok pemimpin ideal. Di berbagai budaya, kita menemukan ramalan tentang pemimpin yang akan datang, membawa keadilan dan kemakmuran. Di Jawa, ada Satrio Piningit. Sosok yang diramalkan akan muncul di saat krisis, memimpin dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Jiwa terpilih. Tapi inilah masalahnya. Kerinduan akan penyelamat bisa membuat kita rentan dan mudah dimanipulasi oleh orang lain. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih.
tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 3. Bahaya tersembunyi. Drag empat menunggangi harapan. Jiwa terpilih. Bayangkan seorang drag empat yang menyadari kerinduan masyarakat akan Satrio Piningit. Mereka akan mempelajari ramalan itu, memahami simbol-simbolnya, dan memproyeksikan diri sebagai jawaban atas doa-doa yang terucap. Mereka akan berbicara dengan penuh semangat tentang keadilan, kesetaraan, dan kemakmuran. Mereka akan menarik pengikut dengan karisma dan janji-janji manis. Tapi, di balik semua itu tersembunyi agenda pribadi, kekuasaan, kekayaan, dan kendali. Mereka akan menggunakan empati mereka untuk memanipulasi emosi Anda, membuat Anda merasa istimewa, dipahami, dan berhutang budi. Mereka akan mengisolasi Anda dari orang-orang yang meragukan mereka, menciptakan lingkungan di mana hanya suara mereka yang didengar. Inspirasi tanpa henti. Podcast jiwa terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Segmen 4. Melindungi diri, membedakan yang asli dari yang palsu. Jiwa terpilih. Lalu, bagaimana kita bisa melindungi diri dari drag empat yang menunggangi ramalan Satrio Piningit? Pertama, kembangkan kesadaran diri. Kenali apa yang Anda inginkan, apa yang Anda takutkan, dan mengapa Anda begitu merindukan sosok penyelamat. Kedua, jangan terpukau oleh karisma. Lihatlah rekam jejak seseorang. Apakah tindakan mereka sesuai dengan kata-kata mereka? Apakah mereka konsisten dalam membela kebenaran bahkan ketika itu sulit? Ketiga, dengarkan suara hati Anda. Jika sesuatu terasa tidak benar, mungkin memang tidak benar. Jangan biarkan siapapun membungkam intuisi Anda. Jiwa terpilih, mari kita ke contoh kasus dari segmen 1 sampai dengan segmen 4 yang sudah kita bahas dan dengarkan bersama. Dan dalam contoh kasus ini, seperti biasa kita butuh nama tokoh fiktif, dan mohon maaf bila nama tokoh fiktif ada kesamaan dengan nama Anda, akan tetapi nama tokoh fiktif yang dimaksud bukanlah Anda yang sebenarnya. Sebut saja Rina dan Elang nama tokoh fiktif yang dimaksud. Kisah Rina, dari kerinduan hingga kesadaran. Rina adalah seorang wanita yang sangat idealis. Dia selalu ingin membantu orang lain dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dia sangat empatik, mudah merasakan emosi orang lain, dan selalu berusaha untuk memberikan dukungan. Namun, Rina juga merasa kesepian dan tidak aman. Dia merindukan seseorang yang bisa memahaminya dan membimbingnya. Ketika Rina mendengar tentang ramalan Satrio Piningit, dia merasa sangat bersemangat. Dia percaya bahwa sosok ini akan membawa perubahan positif yang sangat dibutuhkan. Dia mulai mencari informasi tentang ramalan itu dan mengikuti berbagai diskusi online. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria bernama Elang. Elang adalah seorang yang sangat karismatik dan pandai berbicara. Dia mengaku sebagai utusan Satrio Piningit dan berjanji akan membawa perubahan radikal. Dia sangat memahami kerinduan Rina akan pemimpin dan menawarkan dukungan emosional yang selama ini dia cari. Elang membuat Rina merasa istimewa dan dipahami. Elang meyakinkan Rina bahwa hanya dia dan para pengikutnya yang tercerahkan yang bisa memahami kebenaran. Perlahan tapi pasti, Elang mengendalikan hidup Rina. Elang meminta Rina untuk menyumbangkan uang, menghabiskan waktu luangnya Rina untuk kegiatan kelompok, dan Rina disuruh untuk menjauhi teman-teman dan keluarganya yang meragukan Elang. Rina merasa semakin terisolasi dan bergantung pada Elang. Suatu hari, Rina melihat Elang memperlakukan salah satu pengikutnya dengan kasar karena berbeda pendapat. Rina mulai meragukan Elang.
Rina teringat akan teman-temannya yang dulu memperingatkannya tentang elang. Rina mulai mencari informasi tentang manipulasi dan narsisisme. Rina menyadari bahwa elang adalah seorang dark empath yang memanfaatkan kerinduannya akan sosok penyelamat. Rina merasa sangat marah dan kecewa. Rina memutuskan untuk menjauh dari elang dan kelompoknya. Itu tidak mudah, karena elang mencoba untuk memanipulasinya dan membuatnya merasa bersalah. Tapi Rina bertekad untuk membebaskan diri. Rina mencari dukungan dari teman-teman dan keluarganya, dan perlahan demi perlahan tapi pasti, dia mulai mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Rina belajar bahwa penting untuk memiliki harapan, tetapi juga penting untuk menggunakan akal sehat dan hati nurani. Rina menyadari bahwa perubahan sejati dimulai dari diri sendiri, bukan dari menunggu datangnya seorang penyelamat. Rina kemudian aktif dalam kegiatan sosial yang positif dan membantu orang lain dengan cara yang tulus dan bertanggung jawab. Rina menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berhati-hati dalam mempercayai orang lain. Akhirnya Rina terbebas dari jerat narsistik elang yang merupakan seorang dark empath. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. Jiwa Terpilih. Berikut ini kesimpulan dari segmen 1 sampai dengan segmen 4 dan contoh kasus yang bisa kita ambil, renungkan, dan ambil manfaatnya. Kisah Rina adalah pengingat yang kuat bahwa kerinduan akan sosok penyelamat bisa membuat kita rentan terhadap manipulasi. Dark empath, dengan kemampuan mereka untuk merasakan dan memanfaatkan emosi kita, bisa menunggangi harapan kita dan membawa kita ke jalan yang salah. Penting untuk diingat bahwa Satrio Piningit atau figur mesianik lainnya bukanlah solusi instan untuk semua masalah kita. Perubahan sejati membutuhkan kerja keras, kesadaran diri, dan komitmen untuk kebaikan bersama. Jangan biarkan siapapun, bahkan seseorang yang tampak sangat karismatik dan memahami Anda, merampas hak Anda untuk berpikir kritis dan membuat keputusan sendiri. Jiwa terpilih, belajarlah dari pengalaman Rina. Kembangkan kesadaran diri, percayalah pada intuisi Anda, dan jangan takut untuk menjauh dari orang-orang yang membuat Anda merasa tidak aman atau dimanipulasi. Dark empath adalah pengingat yang kuat bahwa empati, sebuah kualitas yang sering kita anggap sebagai kebajikan murni, dapat disalahgunakan dan diputarbalikkan. Kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain, jika tidak diimbangi dengan integritas dan rasa hormat, dapat menjadi alat manipulasi yang berbahaya. Penting untuk selalu waspada dan mengembangkan kesadaran diri. Kenali tanda-tanda peringatan dalam hubungan Anda. Percayalah pada intuisi Anda. Jika sesuatu terasa tidak benar, mungkin memang tidak benar. Melindungi diri dari dark empath bukan berarti menjadi sinis atau menutup diri dari orang lain. Itu berarti menetapkan batasan yang sehat, memprioritaskan kesejahteraan emosional Anda, dan berani menjauh dari orang-orang yang secara konsisten merugikan Anda. Ingat, Anda berhak mendapatkan hubungan yang didasari oleh rasa hormat, kejujuran, dan dukungan yang tulus. Jangan biarkan siapapun, bahkan seseorang yang tampaknya sangat memahami Anda, merampas hak itu. Kesehatan mental dan emosional Anda adalah prioritas utama. Kita semua memiliki potensi untuk menjadi jiwa terpilih dalam arti yang sebenarnya.
individu yang menggunakan kekuatan kita untuk kebaikan dengan integritas dan kerendahan hati. Bukan tentang aku, bukan tentang aku, bukan tentang kehebatan yang semu. Mari kita berhenti mencari penyelamat dari luar dan mulai membangun dunia yang lebih baik dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Jiwa Terpilih sampai dengan selesai. Semoga episode kali ini bisa memberikan pencerahan, kekuatan, dan harapan bagi kamu yang sedang berjuang untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Jika kamu merasa episode ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman atau keluarga yang mungkin membutuhkan. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata dalam pengucapan. Tetaplah kuat, tetaplah berani, dan tetaplah menjadi jiwa yang terpilih. Sampai jumpa di episode podcast Jiwa Terpilih berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pujian, bukan tentang sanjungan, tapi tentang tindakan nyata dan bermakna. Membon jembatan, bukan tembok pemisah. Merangkul perbedaan tanpa syarat atau paksa. Jiwa terpilih, bukan narsistik diri, bukan empiri, bukan pula dra empat, tapi tentang empati, berbagi kasih, menjadi berkat bagi sesama di bumi. Ukuran sukses bukan harta atau tahta, tapi tentang dampak yang kita tinggalkan, menginspirasi sesama untuk jadi lebih baik. Itulah panggilan Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar. bukan narsistik diri, bukan empiri, bukan pula dra empat, tapi tentang empati, berbagi kasih, menjadi berkat bagi sesama di bumi. Cahaya jiwa, bukan ilusi. Inspirasi tanpa henti. Podcast Jiwa Terpilih. Tempat jiwa terpilih bersinar.